guru hebat, salam guru penggerak, guru bergerak Indonesia maju. Perkenalkan, saya Fitria dari SD Negeri 171 Palembang, calon guru penggerak Angkatan 7. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang koneksi antar materi dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang ada pada materi modul 1.1. Namun sebelumnya, izinkan saya mengungkapkan 3 hal yang terkait dengan refleksi dari pengetahuan dan pengalaman baru yang saya peroleh dalam modul ini. Yang pertama, hal yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran di kelas yang saya lakukan adalah pembelajaran yang berpusat pada guru. Saya hanya mentransfer materi pelajaran dengan hanya fokus pada ketuntasan penyampaian materi dan ketercapaian KKM dengan hanya melihat dari aspek kognitif saja. Saya juga menuntut peserta didik memahami materi pelajaran yang telah saya sampaikan tanpa memahami karakteristik peserta didik tersebut. Saya masih cenderung menyamaratakan kemampuan peserta didik saya. Dalam hal ini, saya percaya bahwa pembelajaran di kelas yang saya berikan sudah tepat, dan saya juga percaya peserta didik saya sudah paham dengan materi yang saya sampaikan dengan hanya mendengarkan dan menghafal. Namun kenyataannya, setelah saya melakukan refleksi dan evaluasi, banyak peserta didik yang pasif pada saat pembelajaran berlangsung dan nilainya tidak mencapai ketuntasan. Yang kedua adalah hal yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1. Pendidikan guru penggerak yang sedang saya ikuti sekarang ini memberikan banyak pengetahuan dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi saya selaku pengajar dan pendidik. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya masih terlalu sering menerapkan pembelajaran yang berpusat pada guru. Saya selalu mendominasi dalam memberikan pembelajaran. Namun, setelah mempelajari modul 1.1, saya menerapkan pembelajaran yang berhamba pada anak, yang mana dalam hal ini, saya memberikan pelayanan penuh pada anak sesuai kebutuhannya. Pendidikan yang saya berikan berpusat pada peserta didik, sekaligus menyenangkan dan mendidik. Lalu, saya hanya menuntut peserta didik saya untuk menguasai materi yang saya berikan secara sempurna tanpa menuntun mereka dengan baik. Namun sekarang, saya bertindak sebagai penuntun dalam menuntun peserta didik untuk menemukan bakat, potensi, dan kemampuan yang mereka miliki sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman peserta didik saya, dengan tetap menyesuaikan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan konteks lokal sosial budaya. Dahulu, saya memaksa peserta didik saya untuk menyelesaikan tugas yang saya berikan sesuai dengan kehendak saya. Namun sekarang, saya memberikan kebebasan kepada peserta didik saya untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitas mereka masing-masing. Yang selanjutnya, saya juga hanya mementingkan aspek kognitif peserta didik saja dan menyentuh sedikit aspek budi pekerti. Dalam hal ini, saya sering lupa bahwa pendidikan bukan hanya fokus pada kemampuan pengetahuan saja, melainkan adanya pendidikan budi pekerti yang harus dikembangkan dalam pembelajaran. Sekarang, saya tidak hanya fokus pada pendidikan kognitif saja, namun juga pada penanaman budi pekerti kepada peserta didik saya sebagai bekal hidup mereka di masyarakat. Dan yang terakhir, hal yang dapat saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah saya menerapkan pendidikan merdeka belajar. Dalam hal ini, saya menerapkan sistem pendidikan yang menuntun, bukan menuntut. Saya juga harus mengenali karakteristik dan kemampuan masing-masing peserta didik saya. Saya memberikan kebebasan kepada peserta didik saya untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, dan mengembangkan bakat mereka. Jadi, setiap anak mempunyai peranan masing-masing yang disesuaikan dengan minat dan kemampuan mereka. Saya juga harus merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan yang berpusat pada peserta didik, sehingga peserta didik lebih aktif karena pembelajaran yang diberikan tidak monoton dan membosankan. Serta saya juga menerapkan pembelajaran sesuai kodrat alam dan kodrat zaman.
Pendidikan perlu memperhatikan kodrat alam, karena anak-anak tidak bisa ditinggalkan kodratnya sebagai anak yang memiliki potensi, bakat, dan kemampuan yang berbeda dengan berbasis kearifan lokal atau konteks lokal sosial budaya setempat. Sedangkan untuk kodrat zaman, pendidikan harus mengikuti perkembangan zaman. Seperti sekarang ini, anak-anak dituntut memiliki keterampilan abad 21, yaitu berpikir kritis, kreatif, inovatif, mampu berkomunikasi, dan berkolaborasi. Demikian kesimpulan dan refleksi saya mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tak lupa saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Fitra Cintadirna, Master Pendidikan selaku fasilitator, dan Bapak Nurse Dedi Fatrida, Master Keperawatan selaku pengajar praktik kami yang telah memfasilitasi kami dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan calon guru penggerak Angkatan 7. Semoga kami semua dapat menjadi agen transformasi pendidikan. Salam Merdeka Belajar.